Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Ma'arif dengan NIM 530202101114. Saya dari Prodi IAT. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah Al-Quran dan Moderasi Islam kelas D, yaitu materinya tentang Islam dan Modernitas dari bukunya Nur Kholis Majid, yaitu Islam dan Modernitas, relevansinya dengan kenyataan sosial umat Islam Indonesia dewasa ini. Kemudian masuk ke pendahuluan, keadaan umat Islam saat ini sudah tentu erat kaitannya dengan masa lampau. Para ahli mencatat bahwa kawasan Nusantara ini adalah salah satu dari daerah yang diislamkan dengan cara tanpa penaklukan militer. Metode pengislaman atas daerah ini bisa disebut dengan perembesan damai. Akan hal tersebut menghasilkan suatu Islam yang lunak dengan unsur historis kesufian atau disebut dengan tasawuf yang menonjol. Kemudian unsur tersebut menjadikan lebih kuat daripada unsur eksotoris yang berpangkal pada hukum dan syariat. Kemudian daya tarik Islam pada masa lalu, meskipun melalui perembesan damai, tidaklah berarti Islam di Indonesia terbebas dari suasana bergejolak. Buktinya yaitu banyak terjadi konfrontasi antara Islam dengan dengan kolonialisme, kemudian konfrontasi antara Islam dengan modernisasi. Penyebabnya dapat berupa masalah perdagangan, rasa harga diri dan pribadi, dan konflik lokal. Menurut Slamet Mulyono, runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Kesultanan Islam adalah hasil dari persekongkolan yang tidak terlalu patriotik. Bahkan mungkin bisa dikatakan bahwa Islam melalui metode damainya itu tetap menunjukkan ciri sosial dan budayanya yang dapat disebut dengan radikal dalam hal egaliter, dengan semangat keilmuannya yang menjadi daya tarik dari agama ini. Namun sesungguhnya tidak semua orang Islam menyadari akan semangat agamanya. Yang menjadi perbedaan adalah yang menjadi problem adalah melihat masalah yang kini dihadapi umat Islam di Indonesia berkenaan dengan daya tarik Islam pada masa lalu. Kemudian dari segi perspektif pendidikan, dari sekian banyak kemungkinan keadaan umat Islam Indonesia dewasa ini, perspektif pendidikan adalah yang paling sentral. Wujud tingkat pendidikan modern yang sekarang terdapat pada umat Islam Indonesia adalah salah satu tujuan kemerdekaan. Dengan kemerdekaan menjadikan umat Islam Indonesia memiliki kesempatan yang sama dengan golongan lain, seperti halnya sama perlakuan yang baik, kemudian sama mendapatkan memiliki tradisi intelektual yang mapan untuk golongan bukan untuk golongan tertentu. Sama-sama mendapatkan akan hak tersebut. Kemudian berkat kemerdekaan, pendidikan menjadi relatif terbuka untuk semua orang, dan umat Islam relatif banyak memperoleh faedah. Pendidikan memberi umat Islam kemampuan teknis ilmiah yang lebih tinggi yang menghasilkan kemantapan diri sendiri untuk berpikir positif
Dengan modal itu, umat Islam Indonesia diharapkan mengalami peningkatan kecanggihan wawasan dan pandangan hidupnya. Pada tahun 1950-an, umat Islam mulai mendapat manfaat dari sistem pendidikan Indonesia yang merdeka. Dengan meningkatnya kecanggihan ilmiah, maka menjadikan transformasi baru untuk mewujudkan nilai-nilai falsafah negara Pancasila. Kemudian pendekatan politis masa lalu mungkin dipandang wajar sesuai dengan tahap perkembangannya yang ada, yaitu tahap pembentukan Islam dengan modernitas, pembenturan Islam dengan kolonialisme. Menurut Marsh G. S. Hudson, ia melihat potensi Islam khususnya terkait dengan syariatnya untuk membawa kaum muslim ke zaman modern. Selain Hudson, Ernest Gellner juga berpendapat bahwa optimistis kemampuan umat Islam untuk membawa kaum muslim ke zaman yang modern ini. Kemudian terakhir yaitu pendekatan menyeluruh terhadap Islam. Bella menyatakan elemen-elemen struktural yang relevan pada Islam adalah nilai demokratisnya, yang menurutnya itu dianggap terlalu modern. Utamanya yaitu konsep satu Tuhan yang transenden sebagai pencipta dan penentu. Kedua yaitu kekedirian dengan keputusan Tuhan melalui ucapan Nabi Muhammad SAW kepada setiap umat, setiap manusia. Ketiga yaitu devaluasi radikal, di mana semua orang absah boleh menyatakan sebagai sekuralisasi antara Tuhan dengan manusia. Mungkin sekian dari resume yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.